Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Labib Zuhair Mutasir. Saya adalah mahasiswa UMNU Kebumen dan saat ini saya sedang menjalani kuliah semester 3 dengan jurusan Teknik Informatika dan NIM TI 721041. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang primary key dan foreign key. Ini adalah pengetahuan yang sangat mendasar tentunya dalam DBMS manajemen sistem, tetapi masih banyak teman kita yang belum tahu atau belum paham tentang primary key dan foreign key. Sebenarnya untuk key yang ada di DBMS atau database management system ini banyak sekali ya teman-teman, ada 4 atau 6 gitu, saya lupa, tapi yang paling sering digunakan dan yang pasti kita gunakan adalah primary key dan foreign key. Dan banyak orang yang dengan dua materi ini saja tidak bisa memahami apa yang seharusnya bisa dipahami gitu. Jadi makanya di video ini saya hanya memfokuskan pada primary key dan foreign key. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk poin pertama kita mempunyai materi primary key. Primary key adalah sebuah kolom yang datanya tidak boleh sama. Dan nantinya primary key ini akan menjadi identitas dalam tabel tersebut. Oke, ini yang di sebelah kiri adalah materi, yang di sebelah kanan adalah database yang telah saya buat. Ini adalah database mahasiswa, data mahasiswa. Oke, langsung saja kita lihat primary key yang ada di tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini saya buat ID mahasiswa, ID MHS ini sebagai primary key. Kenapa? Karena si ID mahasiswa ini value-nya tidak mungkin sama. Si Labib, Zuhair sama Muntasir ini tidak mungkin mempunyai ID mahasiswa yang sama, maka ini yang saya gunakan sebagai primary key. Jadi si ID mahasiswa satu ini adalah identitas dari si Labib gitu. Sebenarnya si NIM ini juga bisa kita buat sebagai primary key, tetapi si NIM ini terdiri dari karakter dan angka, dan banyak angka ya. Jadi nanti ketika admin menginputkan NIM itu masih ada kemungkinan untuk admin salah ketik sehingga ada NIM yang sama. Jadi saya putuskan untuk membuat satu kolom lagi, yaitu ID mahasiswa yang saya gunakan untuk primary key. Tuh. Nah, untuk nama sendiri ini nama tidak boleh kita gunakan sebagai primary key. Karena apa? Karena nama tentunya banyak mahasiswa yang mempunyai nama yang sama ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan sebagai primary key. Nah, terus yang selanjutnya ada jurusan. Ini juga mahasiswa pasti banyak yang mempunyai satu jurusan gitu. Makanya tidak bisa kita jadikan sebagai primary key. Oke, sampai sini paham ya tentang primary key ya. Setelah itu kita lanjut ke poin kedua. Di sini ada foreign key. Foreign key adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antar dua tabel. Sekarang kita implementasikan di database manajemen sistem ini. Di sini ada tabel mahasiswa. Di sini adakah si foreign key? Tentunya tidak ada ya. Si tabel mahasiswa ini hanya memiliki ID mahasiswa yang berstatus sebagai primary key. Nah, kenapa kok di tabel mahasiswa ini saya sebut tidak ada foreign key? Karena tabel mahasiswa ini tidak memiliki kolom yang isinya berrelasi dengan tabel lain. Tuh. Jadi si NIM ini tidak berrelasi dengan tabel lain. NIM ini berdiri sendiri, nama juga, terus jurusan juga sama. Nah, terus kita ke tabel yang kedua. Di sini ada tabel perkuliahan. Di tabel perkuliahan ini ada satu primary key. Jadi setiap tabel harus memiliki satu primary key ya, untuk identitas dari kolom-kolom selanjutnya. Jadi di tabel perkuliahan ini jelas ID perkuliahan adalah primary key. Nah, terus yang di kolom kedua ini ada ID MHS. ID MHS ini kita relasikan dengan ID MHS yang ada di tabel mahasiswa. Jadi si ID MHS ini adalah foreign key yang berelasi dengan tabel mahasiswa. Artinya apa? Artinya si ID mahasiswa satu ini memiliki value yang ada di dalam
tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa 1. Value-nya apa ini? NIM TI721041, nama Labib, dan jurusan Teknik Informatika. Ini adalah isi dari ID mahasiswa 1 yang kita panggil di sini. Terus selanjutnya ada yang ID mahasiswa 3. Ini kita relasikan dengan ID mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa dengan nama 3. Nah, si ID mahasiswa 3 ini value-nya adalah TI8888 dengan nama Muntasir dan jurusan Teknik Informatika. Tuh, jadi ini adalah foreign key. Nama tabelnya ID MHS. Di sini juga ID MHS. Ini primary dan ini foreign. Jadi dapat kita simpulkan si foreign ini merupakan tabel yang value-nya mengambil dari primary key yang ada di tabel lain. Tuh. Oke, untuk lebih mudahnya saya akan mencoba baca tabel perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Mungkin dengan itu kalian jadi lebih paham gitu. Oke, kita mulai tabel perkuliahan. Di tabel perkuliahan ada ID perkuliahan 10 dengan ID MHS 1, yaitu NIM TI721041, nama Labib, dan jurusan Teknik Informatika. Yang mengambil ID mata kuliah 2 yaitu struktur data dengan SKS 3,5 dan berada di ruangan 22, yaitu ruangan pusat ya. Terus selanjutnya ada ID perkuliahan 20 dengan ID mahasiswa 3 yaitu NIM TI8888, nama Muntasir yang mengambil jurusan Teknik Informatika, dan dia mengambil ID mata kuliah 1 yaitu mata kuliah basis data dengan SKS 3, berada di ruangan 11 yaitu ruangan Karanganyar. Tuh. Itu adalah cara baca di BMS yang telah saya buat ini. Jadi di tabel perkuliahan ini ada 1 primary key, 3 foreign key. Ini tiga-tiganya foreign ya, karena si ID mahasiswa ini kita mengambil value dari ID mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa. ID mata kuliah kita mengambil value dari ID mata makul yang ada di tabel mata kuliah, dan ID ruangan kita mengambil value dari ID ruangan yang ada di tabel ruangan. Tuh, ini yang disebut relasi dalam DBMS atau Database Management System. Oke, di kesempatan yang akan datang saya akan mencoba untuk mengimplementasikan atau membuat database ini yang tadinya hanya tabel kayak gini, maksudnya hanya desain kayak gini. Saya akan mencoba membuat di dalam PHP MyAdmin. Maka ikuti terus video saya. Oke teman-teman, kalau sudah paham nggak paham ya, karena ini yang telah saya ketahui dan bisa saya sampaikan, maka saya cukupkan video ini. Banyak kesalahan tentunya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.